Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our class MKU 105 with me, your lecturer Eko Saputra. And today we are going to continue our activity just like usual. If in the last meeting we talk about skill 2, stated detailed questions, and for today's meeting we will be talking about unstated detailed questions. As you see here, I have underscore the title, ya. Jadi ini adalah kebalikan dari skill 2. Oke. To understand further about this topic today, ya kita lihat saja penjelasannya di sini. You will sometimes be asked in the reading comprehension sections of the TOEFL test to find an answer that is not stated or not mentioned or not true in the passage. Jadi penjelasannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang dimana kita diminta untuk mencari jawaban yang jawaban itu adalah tidak terstated, tidak terucap, not mentioned, tidak dijelaskan, atau not true in the passage, dalam sebuah bacaan. Okay? Baik, this type of questions really means that three of the answers are stated. Jadi jenis pertanyaan ini berarti bahwa karena di TOEFL ada 4 pilihan jawaban A, B, C, and D, tiganya adalah dari jawaban itu dijelaskan di dalam passage atau bacaan, sedangkan satunya tidak, seperti itu, ya. Nah, your actual job is to find the 3 correct answers and then choose the letter of the one remaining answer, ya. Jadi tugas kita adalah mencari 3 jawaban, ya, 3 opsi jawaban yang memuat apa yang ditulis di dalam passage atau apa yang disebutkan di dalam passage atau bacaannya, sedangkan yang harus kita pilih adalah yang tidak dijelaskan atau tidak disebutkan di dalam jawaban tersebut, seperti itu, atau tidak dijelaskan dalam passage tersebut, ya. Nah, jadi ada 2 jenis soal kalau untuk pertanyaan seperti ini. Yang pertama adalah soal di mana yang jawabannya adalah tidak didiskusikan di dalam passage. Jadi misalnya kita diminta mana dari berikut yang tidak didiskusikan di dalam bacaan. A, B, C, D. Dari A sampai C ada didiskusikan dalam passage, tapi yang D nggak ada. Jadi yang kita pilih adalah yang tidak ada, ya kan? Karena dia minta yang tidak ada yang mana, itu. Atau diminta untuk mencari mana dari berikut yang salah. Nah, artinya untuk mencari sebuah kesalahan atau jawaban yang salah, maka kita harus tahu yang mana yang benar. Ya kan, yang mana yang disebutkan di dalam sebuah bacaan. Nah, jadi misalnya dari poin atau dari jawaban A, B, C, D, dari A, B, dan C itu benar, sedangkan yang D-nya ya salah. Dan kita diminta untuk mencari yang salah. Therefore, our answer must be yang D gitu lah. Oke. Untuk lebih jelasnya, let's just jump to the example. So we have a passage here. Ya, ini ada passage ya. Ini kita lihat ya jenis soalnya. Ini langsung soalnya. Which of the following is not mentioned about the Florida Keys? Oke ya. Jadi kita diminta untuk mencari mana dari berikut yang tidak disebutkan tentang Florida Keys. Apa Florida Keys? Kita belum tahu. Apakah ini kunci atau apa? Gitu lah ya. Oke, let's see. Langsung kita cari ya. Florida Keys. Oke, Florida Keys ada satu ya. Are a beautiful chain of almost 1,000 coral and limestone islands. Ya. Jadi Florida Keys ini adalah sebuah ya apa nih? Berantai, sebuah rantai yang sangat cantik. Dari rantai apa? Dari hampir 1.000 coral and limestone island. Oh, oke. Pulau-pulau limestone dan pulau yang berkoral. Oh, itu. Baik. Jadi dia ini semacam apa ya? Kayak gugusan kalau di dalam bahasa kita, gitu. Selanjutnya, these islands, pulau-pulau ini form an arc that heads first southwest and then west from the mainland. Oke. Ya, pulau-pulau ini membentuk sebuah arc, ya kayak ya apa ya lengkungan seperti itu mungkin ya, that heads first ya southwest, yang menghadap pertamanya ke southwest, selatan barat ya, apa ya tenggara ya berarti ya, selatan barat,
ya. And then west, dan ke barat gitu loh ya. From the mainland, dari pulau utama. US Highway 1. US Highway 1 namanya ya. Call the overseas highway, disebut dengan our overseas highway. Apa itu? Ya, highway itu jalan besar, overseas luar negeri, jalan besar luar negeri mungkin kali ya. Nah, gitu. Jadi ini apa nih? Ya. Oke, dilanjutkan dulu sebelum kita lihat. Connects the main island in the chain, yang menghubungkan pulau-pulau utama di gugusan pulau tersebut atau di rantai pulau tersebut gitu. On this highway, ya pada highway ini ya, overseas highway ini tadi, ya jalan raya luar atau jalan raya laut mungkin ya. It is necessary to cross 42 bridges. Sangat penting untuk melewati 42 bridges. 42 apa nih? Bridges. Jembatan over the ocean, ya di laut tersebut gitu lah. To cover, untuk ya mengcover 159 miles ya. Jadi ada 199 mil from Miami, dari Miami on the mainland, di pulau utama, to Key West, menuju ke Key West. Key West ini apa? Ini tadi ya, pulau-pulau tadi. The farthest island on the highway and the southernmost city in the United States. Oke. Jadi memang ini boleh dibilang, in my opinion, salah satu jenis soal untuk reading questions yang sulit. Karena kita diminta untuk mencari 3 yang benar. Ya, jadi harus dapat dulu 3-3-nya, baru kita bisa menentukan bahwa ada yang salah gitu loh. Oke. Kita lihat pilihannya ya, ada Florida Keys ya, kunci-kunci Florida. Nah, padahal ini sebuah nama ya, nama-nama gugusan kepulauan. Are a chain of island, adalah ya, chain of island, sebuah rantai pulau atau sebuah gugus kepulauan. Oke, ini sama ya, chain of island. Berarti bukan yang A, ini benar. Oke, karena pertanyaan yang not, yang salah. Lalu yang B, the Florida Keys contain coral and limestone. Florida Keys ini mengandung coral dan limestone. Kita lihat. Coral and limestone. Benar ya? Ada berarti. Ya. Atau yang C, the Florida Keys are in the shape of an arc. Florida Keys ini bentuknya seperti sebuah arc. Ya. Arc ini apa ya? Sorry, bukan lengkungan ya. Ya, lengkungan sih bisa juga sih sebenarnya. Arc ini kayak kapal besar gitu ya. Disebut juga dengan arc. Nah, atau kalaupun kita tidak tahu, at least ada yang di stated di sini kan. Mana arc? Nih, ada kan? This island forms an arc, membentuk sebuah arc. Yang kepalanya menghadap southwest dan west. Ya, from the main island. Baik, berarti oh iya ya, bukan kepalanya yang menghadap, maksudnya gitu ya. Jadi boleh dibilang benar ya kan, shape of an arc, membentuk sebuah arc, walaupun kita tidak tahu karena dari kuncinya kata form gitu. Maka karena 3 ini sudah dimention, otomatis yang D tidak dimention. The Florida Keys are not all inhabited ya. Florida Keys tidak sama sekali didiami. Nggak ada penjelasan tentang ini di sini, inhabited ini. Maka dari itu jawaban yang benar adalah yang D. Ya, which of the following is not mentioned about the Florida Keys? Mana dari berikut yang tidak dijelaskan tentang Florida Keys? Yang tidak dijelaskan adalah yang D. The Florida Keys are not all inhabited. Okay. Now, let's continue to the example of question 2. Itulah ya. Which of the following is not true about US Highway 1? Mana dari berikut yang tidak benar tentang US Highway 1? US Highway 1 kita cari. US Highway 1. Dari mana? Nah, dari sini ya. US Highway 1. Call the overseas highway. Disebut dengan overseas highway. Ada ya. It is also known as the overseas highway. Nah, jadi dari pilihan 1 sudah ada jawabannya. Yang B, it joins all the islands in the Florida Keys. Dia menghubungkan seluruh pulau-pulau yang ada di Florida Keys. Adakah? Nggak ada ya. Oke, join itu nggak ada. Baik, berarti B jawabannya. Tapi kita cek dulu yang C. It has more than 40 bridges. Dia punya lebih dari 40 bridges. Jelas.
To cross itu ada 42 bridges di US Highway 1 ini. Untuk bisa melewati itu ada 42 bridges. Jelas ya, berarti kan lebih dari 40 toh, 42. And the last one, it connects Miami and Key West. Connects Miami and Key West. Ini from Miami on the mainland to Key West, ke Key West. Berarti betul ya, jawaban yang salah adalah yang B. Dan jawaban yang salah itulah yang benar karena kita diminta untuk mencari jawaban yang salah gitu. Oke, ya. Nah, jadi untuk jenis-jenis soalnya dia pastinya seperti ini. Nah, unstated detail questions itu ya. How to identify the questions? Nah, jenis soalnya pasti which of the following is not stated? Mana dari berikut yang tidak stated, tidak disebutkan, tidak dijelaskan. Which of the following is not mentioned? Sama ya. Atau which of the following is not discussed? Mana dari berikut yang tidak didiskusikan? Atau all of the following are true except. Semua berikut benar kecuali. Nah, berarti kan semuanya meminta kita mencari yang salah gitu. Ya. Nah, urutannya udah tadi ya. Intinya adalah cari keyword ya, apa yang diminta oleh soal. Scan, cari di mana keyword itu bisa ditemukan, baca dengan baik secara hati-hati, lalu cari jawaban yang benar, lalu cari jawaban yang tidak benar. Dan yang tidak benar itulah adalah jawaban dari soal yang kita inginkan gitu. Oke ya? Good. Nah, sekarang ini ada sebuah exercise, latihan dulu ya. Nah, ini untuk latihannya kita akan coba terapkan skill 3 tadi, unstated detail questions. Langsung saja mungkin untuk passage ini to save the time, langsung ke question. Which of the following is not true about systolic blood pressure? Systolic blood pressure. Mana dari berikut yang tidak benar tentang systolic blood pressure? Ya, tekanan darah sistolik. Saya tidak terlalu paham, bukan bidang saya, tetapi kita tetap akan coba jawab gitu. Mana yang tidak benar. Pertama adalah sesuai dengan petunjuk, cari kata kunci systolic blood pressure. Kita cari systolic, oh ada di sini. Systolic blood pressure. Langsung ketemu ya. Ini. Jadi ini systolic ya. Sebagai kata kunci. Dan juga ada blood systolic pressure. Ini ya. Ada? Oke. Baik, langsung saja kita lihat apa ini. Systolic pressure is taken when the heart is contracting to pump blood. Oke. Jadi yang pertama, systolic pressure itu diambil ketika the heart is contracting to pump blood. Ketika heart, jantung berkontraksi dan memompa darah. Wah, ini systolic ya. Oke. Kita coba biar enak. Warna merah kali ya. Oke. Dan diastolic pressure is taken, kalau diastolic when the heart is resting, ketika hati beristirahat. Oke. Baik. In the usual blood pressure reading, the systolic measurement is given first and is the higher of the two. Oke, kita garis bawahi lagi ya. Mana tadi ya? Oke, nih. Ada lagi nih. Apa dia bilang? Systolic measurement, pengukuran systolic, is given first, pertama, and is the higher of the two. Jadi yang tinggi ini yang systolic. Ya misalnya kita cek darah itu kan ada 120/80. Systolic itu yang 120. Ketika darah jantung berkontraksi. Oke. Lalu apa lagi? Normal blood pressure is a systolic measurement of 120 to 140. Oke. Tekanan sistolik yang normal itu adalah katanya apa di sini? Nah, ini ya. 120 sampai 140. Oke. And when the systolic pressure is 160 or higher, then hypertension exists. Dan ketika tekanan sistolik itu 160 atau lebih, maka dia hipertensi. Oke? Baik.
Jadi lebih dari ya. Jadi bisa kita ini ya, ini sama hampir informasinya. Oke. Jadi kita cek satu-satu. It is taken during the contractions of the heart. Ini contracting to pump blood. Benar berarti ya. Berarti bukan A. Iya. Yang B, it is usually given first in the blood pressure reading. Biasanya yang pertama. Oke. Given first. Benar ya? Nah, berarti bukan. Yang C, a normal systolic measurement is 120 to 140. Normalnya adalah 120, 140. Ada ya? Nah, yang D, hypertension exists when the systolic pressure is below 140. Hipertensi itu muncul ketika ya systolic pressure atau tekanan sistol di bawah 140. Nah, ini malah kebalikan sekali, contradicting the information ya. Satu ini tidak disebutkan, yang kedua dia contradiction, salah ya, karena memang ini diminta yang salah, which one is not true. Maka yang jawaban yang harus dipilih adalah yang D. Oke ya. Jadi di sini bolehlah kita pilih. Nah, jadi D ini salah. Oke. Nomor 2. Right. Which of the following is not stated? Mana dari berikut yang tidak di state, tidak disebutkan about diastolic pressure, tentang diastolik. Oke, langsung kita scan, cari informasi tentang diastolik. Nih. Oke ya. Diastolic pressure is taken when the heart is resting between beats. Nah, jadi tekanan diastolik ini ya. Ini kita ubah dulu mungkin ya, harusnya pakai apa ya? Warna merah biar kelihatan bedanya gitu lah. Iya. Oke ya. Nah, oke. Lalu apa lagi nih? Ya, kita ini dulu ya. Is taken when the heart is resting between beats. Nah, ketika dia apa namanya beristirahat gitu lah ya. Apa ini ya? Oh, beda juga ya. Harus di sininya betul. Jadi warna merah. Oke. Lalu in the usual blood pressure reading, the systolic measurement bukan. Berarti kita cari lagi. Diastolic toh. Jadi dia diambil ketika jantung beristirahat. Oke. Lalu apa lagi nih? Ada lagi nggak informasinya? When the heart is rating. Oke. Berarti kalau ini ya, nggak ada. Apa namanya ya? Baik. And when systolic pressure is high, they have systolic pressure. Oke, langsung aja kita lihat di sini ya, karena tidak ada lagi nih. It is one of the two components of blood pressure measurement. Nah, ya, systolic, diastolic. Oh ya, ini benar ya, benar ada. Blood pressure measurement has two component, ya, pengukuran tekanan darah ada dua, itu systolic dan diastolic. Nah, berarti ini benar, gitu. Ya, ini benar. Apa namanya? Satu dari dua komponen. Nah, kan ada diastolik di sini toh. Oke. Ups. Ya, sorry. Berarti kita merahkan dulu to make it easier. Ini ya. Lalu apa lagi? Ini benar. It is taken when the heart is resting. Ini sama ya, diambil ketika jantung istirahat. Atau yang C, it is lower than systolic pressure, dia lebih rendah daripada tekanan sistolik. Ya jelas ya. Nih. Karena kalau ketika dimention bahwa ini kan systolic measurement is given first and is the higher of the two. Ya, diukur pertama dan yang paling tinggi daripada dua ini, berarti ini juga berarti kebalikannya bahwa diastolik adalah yang rendah gitu loh. Gitu lah ya. Ketika dibilang kita berbicara tentang apel dan pisang, apel lebih enak daripada pisang, berarti kita juga menceritakan bahwa pisang tidak lebih enak daripada apel, kira-kira begitu ya. Jadi untuk yang C benar, itu slower than systolic pressure, ya, karena karena dia yang diskusi kebalikan dari statement ini, gitulah ya, statement ini. Lalu yang D, diastolic measurement of 140 is normal. Diastolic measurement 140 normal. 140 normal. Adakah penjelasan di sini?
Tidak ada. Yang ada adalah tentang sistolic. Maka jawaban yang salah adalah kembali lagi yang ya, tidak ada penjelasan tentang itu. So this is the wrong answer. Nah, oke, easy peasy lemon squeezy. Good. Lanjut kita ke passage 3-4. Ya, ini soal contoh nomor 3 nomor 4. Langsung jump directly to the questions to save the time. All of the following are mentioned about Pan American Airlines except that. Semua dari berikut disebutkan tentang Pan American Airlines kecuali. Oke, kita cari Pan American Airlines ya. Baik. Adakah di sini? Pan American Airlines. Oke. Nah, ini. Pertama kita garis bawahi dulu ya. Pan American Airlines began receiving some fairly unusual request for flight information. Mulai mendapatkan apa nih? Ya. Ya, unusual request, permintaan-permintaan tidak biasa ya. For flight information, tentang flight information ya. Tentang apa permintaan yang tidak biasa ini? People began making requests to be on the first flight that Pan Am made to the moon. Oke, ternyata ini ya. Permintaannya yang tidak biasa itu adalah orang-orang mulai membuat permintaan untuk menjadi ya penerbangan pertama yang mana Pan Am bisa to be on. Oke, berada di penerbangan pertama jika kira-kira begitu ya, that Pan Am made to the moon, ketika Pan Am itu membuat perjalanannya ke bulan. Oke, jadi orang-orang tuh minta Pan Am pergilah ke bulan dan kami ingin menjadi penumpangnya. Kira-kira begitu ya. Oke. Lalu apa lagi nih? Jadi untuk ini kan skill apa namanya cara kita tadi adalah kita mencari informasi dulu dari Pan Am. Ya. Ini lama mencarinya, ya. Jadi based on my experience, it is better to check the statement first. Cek aja dulu. It started business in 1960. Dia mulai bisnis di tahun 1960. Adakah penjelasan bahwa Pan Am memulai bisnis di tahun 1960? Nggak ada ya. Ya, started business, memulai bisnis. Adakah? Kalau ini in the 1960s, as space travel was becoming a subject of much discussion, Pan Am began. Di tahun 1960, ketika perjalanan luar angkasa menjadi topik dari banyak diskusi, Pan Am mulai mendapatkan unusual request. Oke. Jadi kalau Pan Am mendapat unusual request di tahun 1960, berarti perusahaan ini telah ada sebelum 1960. Sedangkan statement ini, it started business in the 1960s. Dia memulai bisnis di tahun 1960. Jelas-jelas kontradiksi dan tidak ada penjelasan itu ya. Dengan menghemat udah dapet nih berarti. Ini kemungkinan besar B, C dan D udah salah. Ya kan? Salah. Jawaban yang salah karena ini benar. Kan permintaannya dicari yang salah gitu lah ya. Karena kita cek pun yang B misalnya, receive request for its first flight to the moon. Ya. Mendapatkan permintaan untuk menjadi penerbangan pertama ke bulan. Ada nih, ke bulan. Ya, ke bulan. Ya. Nah, ini ada kan? Ya, jadi C dan D kita anggap selesai, artinya jawaban yang tidak yang diminta oleh pertanyaan ini adalah yang A gitu loh, untuk menghemat ya. Karena kebetulan udah ketemu gitu loh. Dan kita sangat yakin. Oke, number 4. Which of the following not true about Pan Am's moon flight? Mana dari berikut yang tidak benar tentang penerbangan ya ke bulannya si Pan Am. Pan Am itu nama perusahaan atau maskapai penerbangan ya. Kita lihat mana. People ask Pan Am about its flight to the moon. People, orang-orang bertanya, meminta, sama aja ya, kepada Pan Am tentang penerbangannya ke moon, ke bulan. Ada ya nih. People began making requests. Oke, ada. Yang B, Pan Am kept a waiting list for its moon flight. Pan Am ya menyimpan ya sebuah waiting list, daftar tunggu untuk penerbangan ke bulan. Apakah ada? Pan Am started a waiting list. Ada nih ya, langsung dapat kita. Pan Am started a waiting list for the first flight to the moon. Jadi dia membuat daftar tunggu. Berarti yang B ada. Yang C, Pan Am never really made any moon flight. Pan Am tidak pernah ya melakukan hal tersebut atau melakukan perjalanan ke bulan, nggak pernah sebenarnya. Kita lihat.
Ya. Oke, unfortunately Pan Am is no longer in business and never got to the moon. Nah, ternyata benar ya. Nih, ya, unfortunately sayangnya Pan Am, the original company is no longer in business, tidak lagi di bisnis, tidak lagi beroperasi and it never got to the moon ya. Dan dia tidak pernah pergi ke bulan ya. Berarti never really made, tidak membuat apa, tidak terjadi ya, benar, berarti benar. Oke, yang di Pan Am's waiting list had only a few names on it. Waiting listnya Pan Am hanya memiliki beberapa nama. Adakah di situ? Nggak ada ya. Nah, malah kebalikannya. It had a waiting list of more than 90,000 names. Waduh, ya. Sangat banyak sekali ini. Nah, waiting listnya ternyata lebih dari 90.000 nama. Ya, saking banyaknya orang yang di tahun itu ya, tahun 1960 ya, ketika apa ya, mungkin lagi gencar-gencarnya Amerika Serikat juga melakukan ekspedisi ke luar angkasa, lalu setiap orang ingin pergi ke luar angkasa. Jadi seperti itu. Jadi inilah yang salah atau tidak ada ya, yang salah ya tentang informasi, karena ini kebalikannya. Few names, nama yang sedikit padahal ada 90.000 nama. So, ya, jawabannya adalah yang D. Gitu. Oke. So that's apa namanya yang kita lakukan ya untuk menjawab itu semua. Oke. Baik. Selanjutnya ya. Nah, ini selanjutnya sekalian aja. Which of the following is not true about the tunnel trees in Yosemite Valley? Aduh, ini berat bacaannya nih ya, tapi kita coba ya. Tidak ada salahnya mencoba. Mana dari berikut yang tidak benar tentang tunnel trees in Yosemite Valley? Ya, valley ini apa? Lembah Yosemite. Tunnel trees, pohon-pohon yang ada tunnel. Tunnel itu semacam kayak apa ya? Lorong. Lorong di bawah tanah tuh tunnel namanya. Oke, kita lihat. There are trees with holes cut in them. Tunnel tree, mana tunnel? Di sini ya. Tunnel tree in Yosemite are amazing attraction to people who visit them. The tunnel trees are huge trees, giant redwoods which have had tunnels carved in them. Oh ya, benar berarti ya. Apa? Nih, ya. Tunnel ini dia bilang adalah pohon-pohon yang besar, lalu have tunnels, ada lorong, carve ya, di carve, dipahat, dibuat lah ya, in them, pada mereka. Oke. Jadi benar ya berarti ya. Berarti they are trees with holes cut in them. Benar. Yang B, they are giant redwoods. Ini ada giant redwoods. The tall trees are huge trees, giant redwoods. Ya, benar berarti. Ya, kayu merah besar. The three tunnel trees currently exist. Tiga pohon tunnelnya ini ya, pohon-pohon tunnel, tiga pohon-pohon yang bertunnel atau punya lorong ini masih ada. Apakah masih ada? Oke. Oke. Ya, Encores masih ada ya? Nggak ada nih. There are currently two existing tunnel trees in Yosemite Valley. Ada dua ya sekarang ya, akhir-akhir ini. Currently itu artinya ada dua yang masih ada. Two existing tunnel, cuman ada dua tunnel. Di sini dibilang berapa nih? Tiga tunnel trees. Berarti ini salah nih ya. Kalau kita cek yang di cars have driven through some of them, ya, mobil-mobil telah melewati mereka, ada ya. Nih. Ya, apa dibilang? The fact that the trees are large enough to have cars drive through. Faktanya bahwa pohon-pohon itu besar, cukup besar ya, untuk melewatkan mobil-mobil. Mengindikasikan seberapa besar dia gitu loh. Berarti ada ya. Yang D ada, sudah ketebak sih sebenarnya. Ya. Jadi yang tidak ada adalah yang C. Three tunnel trees currently exist. Nggak ada lagi.
Yang ada tinggal 2 saja. So, the wrong answer is C. Kan karena kita mencari jawaban yang salah, ya maka jawabannya adalah yang C, yang benar. Oke. Number 6. All of the following are stated about the dead giant kecuali dead giant. Oke, kita cari dead giant di mana nih dead giant ya. Oke, langsung ketemu ini dead giant. Good. Langsung aja kita. Ini ada dead giant di sini. Ya, ini. Langsung aja kita cek ya pilihan jawabannya to make it faster. It is a tunnel tree today. Hari ini ya. Sekarang dia masih tunnel tree. Ya. One of them is called the dead giant. Ya benar ya. Karena dibilang nih, there are currently 2 existing tunnel trees in Yosemite Valley. Sekarang ada 2 ya pohon berlorong di Yosemite Valley, di lembah Yosemite. One of them is called the dead giant. Satu dari mereka itu disebut dengan the dead giant. Okay. It is still a tunnel tree today. Ya benar, benar berarti ya. Yang B, it is just the stump of the tree. Hanyalah stump of the tree. Kita nggak tahu stump arti nggak apa-apa. This is just the stump or bottom part. Bagian bawahnya saja of a larger tree. Benar berarti ini ada. Ya tentang dead giant ini dia hanyalah bagian bawahnya aja, nggak lengkap. Lalu apa lagi? It was cut less than a century ago. Dia dipotong atau dibuatnya lorong itu kurang dari it was cut. Ya, dia dipotong kurang dari 1 abad yang lalu. Ya, bukan dibuat lubang, di-cut, dipotong. Ya. The hole was cut through the base. Oke, dipotong sampai ke dasarnya ya di tahun 1878. And stage coaches used to drive through it. Dan coaches ini kayak mobil-mobil besar bisa lewat bahkan. Tahun 1878 ya. 1 century ago. Oke, mana tadi? Ya, kurang dari 1 century ago gimana nih? Ini udah jelas salah ya. 1878. 1 century itu berapa? 1 abad 1 century ya. Tahu 1 century berapa? Kalau nggak tahu ya udah kita cek. 1 century itu 100 tahun sebenarnya, tapi ya 100 tahun, 1 century, sorry. Tapi to make it sure, let's just check it out. Century. Oh, it's not here. Century. Okay. Means. This is the way to pronounce it. Century. Okay. Century. A period of 100 years. Sebuah masa untuk 100 tahun. Oke. Kita kembali ya. Oke. So, ini nggak masuk akal. Karena di tahun 1895 sekarang atau ketika buku ini dibuat pastinya itu sudah lebih dari 100 tahun ya. Maka dari itu yang salah adalah yang C. It has a 10 foot opening. Dia punya 10 foot opening. Oke, kita pastikan dulu. Oke ya. Ada ini. Nih, passengers cars can do drive through the 10 foot wide opening. Jelas ada informasinya tentang dead giant ya. Lebar bukaannya itu adalah 10 kaki di bagian bawah pohonnya, tree stump. Jadi jawaban yang salah adalah yang exactly salah ini, sorry. Yang C. Dan karena kita disuruh mencari yang salah, maka yang salah itu yang benar. So, the answer is C. Okay. Sekarang kita ke nomor 7 lagi ya. Which of the following is not true about the California tree? Mana dari berikut yang tidak benar tentang pohon California? Pohon California lagi, ya. Its tunnel still exists. Tunnel ini masih ada. Kita lihat ya. The other existing tunnel tree is 230 foot high California tree. Ya. Lorong yang masih ada. Ya, atau pohon berlorong yang masih ada sekarang adalah 230 kaki tingginya disebut dengan pohon California. Masih ada ya? Ya, karena dibilang tunnel tree-nya masih ada. Ya.
Its tunnel is 230 feet high. Tingginya 230. Ada nih. Ya, there is tree is 230 foot. Ada. High tingginya. Its tunnel was cut in 1895. Ya, tunnel ini dipotong tahun 1895. Had a hole. Hole ini tunnel lah, lubang kan. Carve dibuat ya, dipahat, dibuat. Through it, melalui pohon tadi tahun 1895. Benar ya? Iya. Oke. Cars are not allowed to go through it. Mobil-mobil tidak ya tidak diizinkan untuk melewatinya. Oke, kita lihat nih. Cars are not allowed to go through it, so it's not possible. Ini benar juga. Nah, berarti oke, ini kejadian yang sering terjadi sih. Ketika kita mencari jawaban, kenapa nampaknya benar semua? Maka kita harus mengecek ulang ya. Bisa jadi kita ada kesalahan dalam mengecek jawaban. Its tunnel still exists. Ya. California tree. Masih ada ya ini ya. Tunnel tree-nya masih ada. The other existing tunnel tree is is masih currently. Ya, ini present tense. Berarti masih ada. Oke. Which had a hole carved through it in 1895. Ya, memiliki lubang. Oke. Dibuatnya di tahun 1895. Oke. Lubangnya dibuat di tahun 1895. Oke. Ya, its tunnel is 230 feet high. Tingginya 230 feet high ada di sini, oke. Oke, its tunnel was cut in 1895, ya. Apakah cut-nya apa ya? It was cut, dipotong, tunnelnya dipotong. Ini beda arti. Adakah penjelasan tunnel dipotong di sini? Oke. Nggak ada ya? Dia cuma bilang had a hole, memiliki lubang, carve, dibuat melaluinya tahun 1895. Jadi tunnelnya tidak di-cut, tidak dipotong tunnelnya. Kok tunnelnya yang dipotong? Ini dipotong kayunya bukan tunnelnya. Itu. Jadi, di sini kesalahan kita ternyata, ya. Dan ketika kita sudah mendapatkan, maka kita ke D dulu. Cars are not allowed to go through it. Mobil tidak diizinkan lewat lagi. Ini sesuai dengan statement ini. The tree is no longer open to the public, so it is not possible to take car through it. Jadi nggak mungkin membawa mobil melewatinya. Jadi sekarang dia tidak lagi open, tidak lagi terbuka untuk publik, maka dari itu tidak mungkin mobil bisa melaluinya. Ya sudah ditutup toh, iya kan? Nah maka dari keraguan kita tadi ternyata kita sudah dapat ini ya, keyakinannya adalah yang C yang tidak benar. Oke, maka jawabannya adalah yang C. Okay, good. Last one. Okay, all of the following are true about the Wawona tunnel tree. Dari semua berikut benar tentang pohon tunnel, pohon lorong Wawona, except tentang Wawona. Cari lagi. Unfortunately, a third tunnel tree is no longer exists. A third tunnel tree no longer exists. Okay, sorry. Sayangnya, ya, pohon lorong ketiga, pohon berlorong ketiga, tidak lagi ada. Nggak ada lagi pohon ini. Oke, kita lihat. It does not exist anymore. Tidak ada lagi. Benar ya? Nah, ini jawabannya. Tidak ada lagi. The Wawona tunnel tree was a 2,100-year-old tree which was carved in 1881. Ya. Wawona tunnel tree, pohon berlorong Wawona adalah sebuah pohon dengan umur 2100 tahun yang di-carve, dibuat, dipahat. Ya, lorongnya itu tahun 1881. Oke. The tree lived more than 2000 years. Jelas ya. Pohon itu hidup lebih dari 2000 tahun. Yang C, the tunnel tree was destroyed in a snowstorm. Dihancurkan. Ya. Oke. Adakah di sini? A terrible snowstorm in 1969 caused this ancient giant of a tree to fall. Iya, ada ya di sini ya. Sebuah badai yang luar biasa tahun 1969 menyebabkan pohon purba ini, ya, pohon purba gergasi atau raksasa ini tumbang, jatuh. Lalu yang ini ya,
The tunnel was destroyed in 1881. Tunnelnya dihancurkan tahun 1881. Adakah? Nggak ada. Tahun 1881 itu was carved, dibuat tunnelnya malah. Ini malah, maka itu adalah informasi yang berkebalikan, yang salah. Jadi, the answer for these questions adalah yang di gitu. Okay, right. So, I think it's time to wrap up our materials for today, our topic for today. Jadi, untuk materi mencari jawaban dari pertanyaan jenis ketiga, ya, unstated detail question atau mencari yang tidak disebutkan di passage adalah seperti itu. Untuk mencari yang salah, kita harus mencari dulu yang benar. Maka dari itu harus bersabar betul ketika kita mendapatkan jenis pertanyaan seperti ini. Dan terkadang setelah kita cari jawaban yang terstated atau ada di passage, kita kadang salah. Bisa jadi, ya, that's a very big possibility to do that. Maka dari itu ulangi lagi, ya, dan lebih rinci lagi, lebih berhati-hati lagi, sehingga pada akhirnya kita bisa menemukan jawabannya. Gitu, oke? Right, so that's all the explanation of our material today. Thank you very much and have a good day. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.